Iya, ini menarik sekali untuk dibahas mengenai memang sudah masuk perempat final. Ada 8 tim yang akan memainkan berbagai perannya begitu ya. Karena kalau dilihat nih Fatimah cukup seru tim-tim yang lolos. Di Ketat mana begitu ya dari kemarin kita nontonnya. ketat sekali begitu. Ini menarik sekali untuk dibahas dengan narasumbernya ya. Sudah ada Fenhat Huta Barat, pengamat sepak bola di studio. Selamat pagi, Bang. Pagi, Mbak Fatima, pagi juga Bangsa. Ya. Dan juga ada Effendi Ghazali, pemerhati sepak bola melalui via Zoom. Selamat pagi waktu Jakarta, Bang. Selamat pagi waktu Jakarta, selamat malam waktu Atlanta, Reza dan Fatima ya, serta Coach Iya. PV yang ada di studio. Kalau soal teknik, tanyakan Baik. Coach PV aja, 100%. Tuh, secara teknik tanyakan ke Bung Feve, 100% kata Bung Feve. Siap, Bung Effendi, Ghazali, Bung Eja, ya siap. Ini panas banget di bajunya nih. Sekarang udah dingin, sekarang udah dingin, sekarang udah dingin. Kita tadi Wah, jalan ke kantor bajunya- nih, saya baca bajunya semua kenapa bisa protes sama ini begitu ya? soal. Sama bajunya ya. Bajunya Nih, kenapa saya bisa tadi sama? ke Ini kantor jangan- baca sosmed, Ah. semua pada protes sama keputusan wasit. Bung Feve, sebagai pengamat sepak bola melihat keputusan wasit tadi malam, fair gak? Kalau untuk yang kejadian pada saat gol kedua dari Mesir, saya pikir memang ada pelanggaran ya. Sehingga akhirnya memang ada call VAR dan akhirnya memang dicek di mana Lisandro Martinez memang ditariknya juga terinjak kakinya ya pada saat perebutan bola 2 lawan 1 dan setelah itu proses terjadi akhirnya serangan balik cepat dan gol kedua tercipta dan akhirnya wasit menganulir kejadian itu ya. Akhirnya gol tidak disahkan. Tapi pada saat gol yang kejadian pada saat gol ketiga dari Argentina itu juga ada protes dari tim Mesir karena menganggap bahwa ada pelanggaran dalam area kotak penalti dulu sebelum kejadian counter attack terjadi ya. Kalau saya lihat memang nyatanya memang ada pelanggaran, tapi mungkin ini kan bagaimana penilaian dari wasit sendiri, apakah itu dalam bentuk memang soft pelanggaran yang dianggap memang soft dan mungkin lebih kepada mungkin diving, itu kita nggak tahu, itu kembali kepada putusan wasit karena juga wasit pasti akan ada call VAR kalau memang itu dianggap benar-benar pelanggaran dan harus diganjar hukuman penalti. Tapi nyatanya kan tidak. Nah, kalau menurut saya apapun yang sudah dilakukan wasit dalam pertandingan tadi malam, terlepas dari suka dan tidak suka dan juga mungkin orang melihat saya pakai baju ini, mungkin dipikir saya kurang objektif. Tapi ya itulah sepak bola dan kembali di atas lapangan adalah keputusan wasit. Oke. Atas lapangan kebutuhan wasit. Oke. Bung Ege, Anda ngelihatnya gimana? Ya, saya jelaskan sesuatu nih. Yang pertama, saya berangkat sebagai reporter at large untuk TV publik kita. Semua biaya ditanggung sendiri. Jadi mudah-mudahan objektif nih, Bung VP. Yang kedua, Ya. kejadian yang kita lihat di sini jam 12 mainnya ya. Tadi ya berarti di antara jam 12 sampai sekitar jam 3 itu memang sangat menarik untuk dianalisis, terutama karena sebetulnya ketika terjadinya gol yang dibatalkan itu belum betul-betul meruntuhkan jiwa para pendukung Argentina ya, karena kan masih kosong, waktu itu baru 1-0 dengan golnya Ibrahim pada menit ke-15. Tapi betul, memang dalam peraturan IFAB itu, Bung VV kan disebutkan bahwa kalau memang dalam membangun serangan itu terjadi pelanggaran, maka wasit bisa menghentikannya. Tetapi kalau saya tidak keliru, itu harus sebelum bola masuk ke gawang atau sebelum terjadinya gol ya. Tapi tentunya wasit dan tim VAR punya analisis sendiri untuk kemudian membatalkan. Padahal itu gol sangat cantik ya. Hasan itu meleak diuk, kemudian memberi umpan kepada Salah, dan Salah memberi umpan kembali dan diselesaikan oleh Zico pada menit ke-58 dan dibatalkan. Yang memang menakutkan itu adalah ketika akhirnya Zico memang mencetak gol di menit ke-67 sangat indah, dan itu 0-2 dan bertahan sampai selesainya itu ya, break untuk dehidrasi ya, hydration break, dan kemudian tinggal 10 menit lagi untuk menyelesaikan itu menjadi 2-2 atau 3-2. Tetapi betul ada satu panggilan atau katakanlah suara-suara dari teman-teman para pemain Mesir dan pelatihnya ya, Hossein Hassan, bahwa harusnya juga gol yang ketiga itu dihentikan sesuai dengan golnya Zico yang dibatalkan gitu ya. Tapi kemudian dianggap mungkin seperti kata Bung Feve tadi, jadi salahkan Bung Feve ya kalau soal analisis ini, itu mungkin dianggap soft atau tidak dianggap harus sampai golnya menjadi dibatalkan. Tapi ini adalah salah satu pertandingan paling seru dari Piala Dunia yang saya pernah lihat. Mungkin tentu saja ingatan saya terbayang pada Piala Dunia yang terakhir-terakhir ya,
Pernah terjadi seperti ini ya, Bung VV dan para pemirsa, Ya. Reza dan Fatima. Justru pada finalnya ketika Prancis berhadapan dengan Argentina, tapi kan pada waktu itu Argentina yang unggul lebih dulu 2-0. Kalau saat ini Argentina yang tertinggal 0-2, begitu ya, Bung VV? Tanggapannya Bung Feve? Iya, kalau kembali ya, kalau kita mau flashback ya, masalah-masalah di lapangan memang ini menjadi satu drama ya menurut saya ya. Drama di Piala Dunia memang kerap terjadi ya. Tetap kalau menurut saya, apapun mungkin dari setiap netizen ya, tentunya pasti akan tetap mereka menganggap bahwa opini mereka semua selalu benar. Kalau buat saya pribadi ya, bagaimanapun juga pertandingan yang memang kita selalu saksikan, pasti akan ada hal-hal yang membuat kita tidak puas dengan yang kita lihat gitu kan. Terutama selalu pasti dengan masalah wasit. Seperti hal itu. Tadi kalau saya mau nambahkan juga Bung Egi ya, memang betul, mungkin ada momentum pada saat sebelum gol tadi tercipta, harusnya udah di-call dulu oleh VAR. Tapi sebenarnya setiap momen yang saya tahu, karena saya juga biasa suka siaran ya, kalau misalnya pada saat menyiarkan play by play, itu kejadian kalau misalnya ada bola offside. Bola offside itu juga pertama itu belum diangkat oleh hakim garis. Dibiarkan sampai bola selesai dulu, apakah itu terjadi gol atau tidak, barulah itu akan diangkat bendera, itu dinyatakan offside. Hal seperti ini mungkin juga harus diketahui ya, karena mungkin sengaja mungkin dibiarkan dulu itu tadi prosesnya selesai dulu sampai ada finishing, sampai ada gol tercipta, baru ada gol call dari VAR. Jadi sehingga itulah momen wasit harus mengecek VAR. Seperti itu menurut. Oke, Bung Pepe, kalau kita bicara pertandingan tadi pagi begitu ya, antara Swiss dan Kolombia, yang memang imbang, akhirnya walaupun setelah penalti Swiss lebih unggul. Gitu. Tanggapan Anda gimana? Pertandingan menurut saya ini kedua tim yang kalau saya bilang mungkin tim mediocre ya, atau juga kuda hitam ya di Piala Dunia ini. Mereka bermain dari babak pertama itu seperti agak berhati-hati. Yang penting mereka tidak kebobolan dulu dan mencoba mencari-cari serangan balik dengan melalui sektor sayap. Keduanya hampir sama. Di mana Luis Diaz juga sangat baik sekali penampilannya, tapi nyatanya nggak bisa bikin gol. Dan inilah yang terlihat bahwa kalau saya sebenarnya tadinya berpikir bahwa akan habis 2x45. Tapi dari babak pertama mereka memulaikan pertandingan, saya juga akhirnya berpikir gini, ini kayaknya nggak akan habis 2x45, bahkan ke perpanjangan waktu. Ternyata betul. Karena memang terlihat sedikit berhati-hati kedua tim ya. Walaupun ada peluang, tapi tidak terlalu banyak peluang yang terjadi, sehingga akhirnya harus dihabiskan dengan perpanjangan dan juga adu penalti. Bung Egi, bagaimana melihat pertandingan tadi pagi antara Swiss dan Kolombia? Ini Swiss sudah menang, kedepannya juga akan lawan Argentina ya. Betul. Bagaimana melihatnya Bung Egi? Ya, dalam konteks Swiss dengan Kolombia itu betul agak terjadi permainan yang sangat berhati-hati. Saya kebetulan bersama teman-teman tadi sempat menontonnya tidak lagi di stadion, tapi di fan festival. Ini kebetulan di Atlanta adalah fan festival yang paling terbesar dari seluruh kota-kota penyelenggara Piala Dunia ini. Dan di sana penonton Kolombia sangat banyak, ditambah juga dengan mereka yang baru selesai pulang dari menonton Argentina dan Mesir. Nah, kembali di babak pertama dan babak kedua seharusnya kita berharap ada gol, tapi pertandingannya ini kembali lagi nanti ke Bung VV dan para netizen, menurut saya membosankan ya. Artinya terlalu berhati-hati sehingga ketika tidak ada terobosan-terobosan khusus di babak kedua, saya sudah mengatakan ke teman-teman saya ini akan ada adu tendangan penalti, dan kalau sudah terjadi tendangan penalti kita sudah tidak bisa lagi menyatakan siapa yang betul-betul bisa memastikan langkahnya ke babak selanjutnya gitu, karena seperti yang kita ketahui akhirnya Swiss ya, saya kalau adu penalti memang kelihatannya menduga Swiss yang akan sedikit lebih tenang karena relatif ya tidak punya tekanan ya untuk melangkah maju sedemikian rupa gitu, sementara Kolombia kelihatannya begitu berapi-api, niat sekali untuk melangkah terus di Piala Dunia 2026 ini. Oke, Bung Ege, kalau menghadapi Argentina nantinya seperti apa akan berlangsungnya permainan Swiss nantinya? Ya, pertama-tama saya sebetulnya cukup kecewa dengan Argentina ya. Barangkali Argentina tidak tampil sedahsyat yang kita bayangkan. Bahkan susah payah memenangkan pertandingan melawan Cape Verde, ya Cape Verde atau Tanjung Verde ya. Dan kemudian juga tadi 0-2 lebih dulu. Kalau kita mau menyatakan bahwa itu adalah hasil dari pengalaman, tentu bisa saja ya, mental dari juara dunia. Ya, tapi mudah-mudahan grafiknya, ini yang paling penting ya, performance, kinerja dari grafik itu menaik gitu. Kalau sampai hari ini saya belum melihat bahwa grafik itu grafik yang menaik untuk sampai
nanti ke final dan semifinal, quarter final ya. Jadi babak 8 besar, 4 besar, kemudian sampai ke final gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, Swiss saya rasa mungkin bisa dilalui, tetapi yang menjadi kata kunci adalah apakah betul itu grafik naik atau segitu-segitu saja. Kalau grafiknya cuma segitu saja, mungkin Swiss bisa dilalui, tapi sesudah itu kan sudah menunggu salah satu pemenang antara Norwegia atau Inggris gitu, dan itu tidak mudah dihadapi kalau Argentina tampil seperti yang tadi saja. Oke, Bung Pepe, Bung Iya. Edi sedikit kecewa nih dengan gaya permainan Argentina nih, kayaknya empot-empotan banget buat menang. Betul. Gimana Anda melihat? Dan saya setuju ya, tadi dari pertandingan babak pertama pun saya katakan kalau dengan cara seperti gini cara main Argentina, saya pikir nggak layak ya untuk kembali lolos sampai ke partai perempat final ya. Karena kalau kita cari cara permainannya dari menit awal, mereka main terlalu slow, seperti membiarkan Mesir ini untuk bisa keluar menyerang ya. Dan lawan Cape Verde juga sama kejadiannya, sangat-sangat buruk penampilannya. Tapi inilah kembali kalau saya katakan bahwa ya walaupun agak sedikit terlambat panas dengan keberuntungan yang menurut saya di babak pertandingan tadi ya melawan Mesir setelah gol dianulir, gol kedua dari Mesir, ini agak sedikit menunjukkan bahwa performa kembali ya, gairah daripada pemain Argentina kembali terlihat. Tapi setelah gol kedua tercipta, itu menurut saya yang kembali membuat mereka berani memberikan tekanan, nothing tulus main, dan akhirnya Romero bisa mencetak gol pertamanya melalui assist daripada Messi. Dan setelah itu Messi mencetak gol kedua, dan ini kembali membuat gairah permainan Argentina kembali meningkat. Dan akhirnya gol ketiga tercipta dari Enzo Fernandez. Dan ini menurut saya bagaimanapun juga Scaloni dengan perubahan pemain pada saat di babak kedua dengan masuknya Lautaro, Montiel, ini sedikit merubah performa. Dan akhirnya mereka bisa mempunyai kesempatan lebih menekan dan memaksa para pemain Mesir tadi untuk lebih bertahan. Ini yang saya katakan bahwa kesalahan dari Mesir adalah mereka terlalu bermain deep low block dan membuat akhirnya mereka begitu gampang untuk ditekan. Memang mereka memaksa dari area tengah tidak bisa tembus Messi, akhirnya dengan bola-bola crossing dari sektor flank dan terciptalah gol dari Romero sebagai penyelamat juga ketika melawan Cape Verde kan, dari corner Romero mencetak gol kemenangan. Oke, Bung Pepe, ini kalau dilihat kan berarti tim-tim dari Eropa melawan Afrika nantinya begitu ya. Betul. Bagaimana Anda lihat permainan dari Afrika saat ini? Sekarang mungkin tersisa cuma satu ya, Maroko kali ya. Ya, Nanti yang akan melawan Prancis. Ini juga kayak laga kakak adik ini sebenarnya ya. Dengan sejarah yang begitu panjang antara kedua negara ini. Irisan lah ya. Iya, peririsan. Dan menariknya adalah dari 4 tim semifinalis di 4 tahun yang lalu, itu cuma tersisa 3, yaitu Kroasia yang kebuang ya ketika kalah lawan Portugal. Jadi masih ada juara bertahannya, masih ada Argentina, juara 2-nya masih ada France, dan yang keempatnya masih ada Maroko. Ya. Sayangnya Maroko bertemu melawan Prancis ini di perempat final, dan tentunya harus ada satu yang kalah kan. Kalau saya melihat mungkin penampilan dan juga experience dari Prancis mungkin masih agak sedikit bisa kita unggulkan. Walaupun Wabi ya, sang pelatih daripada Maroko, ini sangat luar biasa penampilan timnya. Penampilan timnya itu Elkanous, El Ainoui. Udah hitam lagi Maroko lagi. Bukan, kalau kita berbicara dia sudah sampai ke peringkat 4 di Qatar, saya pikir udah hitam lagi. Mereka juga unggulan sebenarnya. Nah, dengan pemain-pemain yang saya katakan tadi bahwa di mana ada Elkanous, terus ada Wabi yang nomor 8 yang cetak 2 gol kalau tidak salah, bahkan juga ada Saibari, terus ada Hakimi, ada juga di sebelah kirinya Mazraoui yang dari MU. Ini sangat luar biasa. Sebenarnya kekayaan pemain daripada Maroko ini bisa mengimbangi Prancis. Nah, kalau kita berbicara untuk di kuda hitam sebelah nih, kalau saya mengatakan bahwa sebenarnya kuda hitam ini bisa dikatakan Norway ya. Ya, Norway ini juga sangat luar biasa. Mereka tampil pede melawan Brazil, walaupun Brazil juga tidak dalam penampilan terbaiknya ya. Dan Norway ini bisa menjadi ancaman. Tapi menariknya berhadapan dengan tim Inggris yang ketika mengalahkan Meksiko dengan skor yang luar biasa 3-2 dengan 1 kartu merah, mereka bisa bertahan total memenangkan pertandingan. Inggris juga jangan disepelekan, karena Inggris juga bisa berpotensi menyulitkan Norwegia. Nah, kalau kita kembali kepada Argentina lawan Swiss, ya ini mungkin udah lah ya untuk Argentina, tapi ya kita udahlah untuk melawan Norway sama Inggris ini. Iya, itu menurut saya. Kalau misalnya cara mainnya Argentina nanti hampir sama kayak 2 pertandingan terakhirnya lawan Cape Verde dan juga melawan Mesir kayak tadi, saya pikir juga Argentina juga bisa dilumat oleh Swiss ya, karena Swiss melalui Zenit ini menurut saya sangat luar biasa ya. Sebagai pemain di sektor tengah, penampilannya sangat baik sekali. Nah, dia yang menjaga ritme permainan. Nah, ini juga harus dikunci oleh para pemain Argentina melalui McAllister. Cuman kalau saya mau garis bawahi, panjang saya maaf ya, saya agak panjang ya. Saya garis bawahi, penampilan dari Inggris melalui Jude Bellingham itu luar biasa.
Kita nggak pernah lagi melihat pemain nomor punggung 10 artinya dalam posisi yaitu second striker yang menampilkan penampilan luar biasa ketika dia melawan Meksiko. Oke, saya mau ke Bung Ege deh, melihat Bagan yang sekarang udah 8 besar ini, menurut Bung Ege yang paling kuat siapa nih Bung? Negara mana? Selalu penuh kejutan Piala Dunia itu ya, tapi tadi kalau kita coba analisis seperti yang disampaikan Coach VV, saya nggak berani lah, saya ikut main aja, kadang-kadang coachnya dia gitu ya. Jadi ini kita lihat di sebelah kiri ada final yang kepagian, final kedinian. Final dini lah, Prancis harus bertemu Maroko. Ini ulangan dari apa yang terjadi di Doha yang saya saksikan sendiri pada waktu itu. Nah, catatan saya cuma satu itu. Memang Prancis terakhir itu bermain di bawah tekanan suhu yang sangat tinggi di Stadion Philadelphia, ya, dan itu saya lihat sendiri bagaimana mereka akhirnya hanya kecil sekali ya dalam konteks berhadapan dengan suhu yang panas. Tapi tentu itu tidak bisa dianggap sebagai suatu ukuran lagi-lagi karena ada persoalan suhu yang betul-betul menekan para pemain Prancis ya dibandingkan dengan misalnya Paraguay yang terbiasa dengan situasi seperti itu. Kembali lagi Maroko terlihat memiliki performa atau kinerja yang makin lama makin naik ini PV ya. Jadi sekali lagi ini nontonnya pasti akan berdebar-debar lah bagi pendukung Prancis maupun mereka yang mengharapkan kalau bisa Piala Dunia ada juara baru lah misalnya. Karena kalau salah satu tersingkir ya itu artinya kan juara Afrika ya ketika Senegal ubah ya atau dibatalkan juaranya dan Maroko adalah tim pertama Afrika yang masuk ke semifinal di Piala Dunia. Nah, pada bagian kanan bawah, nah ini yang saya agak berbeda dengan PV, saya kok merasa bahwa Argentina mungkin lebih mudah melewati Swiss ketimbang berhadapan dengan Mesir tadi gitu. Ini lebih pada tipikal permainan, kemudian juga sebagaimana yang kita lihat dari penampilan dari Swiss ketika berhadapan dengan Kolombia tadi. Di bagian kanan atas, aduh itu yang paling susah nih VV, Norway ya dan Inggris. Saya merasa bahwa di sana nanti pada saat pertandingan itu dari menit pertama sampai menit 90 supporter dari kedua kesebelasan akan menyanyi sepanjang pertandingan, apalagi ada Viking Row itu ya dan lain sebagainya. Jadi akan sangat seru di samping tadi kemampuan dari kedua kesebelasan. Ya memang dari soal pengalaman Inggris selalu bisa tampil dengan baik ya, terutama membaca situasi sedemikian rupa ketika tertekan melawan tuan rumah sendiri. Jadi ada keuntungan khusus buat Inggris di situ. Nah pada bagian yang lain kita tahu bahwa ini memang akhirnya adalah kesempatan-kesempatan bagi tim-tim lain, walaupun seakan-akan ini dianggap seperti sepele, tetapi saya rasa pada waktunya mudah-mudahan ya anak-anak muda Spanyol misalnya itu, saya selalu khawatir kalau anak-anak muda di Piala Dunia itu kurang didampingi yang berpengalaman, jadinya bermain tidak terlalu meyakinkan. Mudah-mudahan juga tim Spanyol bisa makin lama makin naik ke atas ya, untuk bisa mengimbangi kedua bagan atau bracket kiri dan kanan itu. Kurang lebih seperti itu yang saya bayangkan sementara ini. Baik, ini yang cukup menarik juga dibahas adalah mengenai faktor-faktor non teknis begitu ya, karena sepanjang pesta bola dunia ini pasti ada aja bahasan mengenai wasit yang dinilai tidak fair lah, teknologi yang terlalu canggih lah, nanti kita akan bahas ya. Usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita lanjutkan dialognya Bung Pepe. Ini kan banyak sekali faktor non teknis yang jadi sorotan netizen ya, mulai dari keputusan wasit yang dinilai tidak fair begitu ya, mulai dari kasus Iran yang ditempatkan lokasinya berbeda, fisiknya pasti terganggu, lokasi yang juga berbeda begitu. Anda lihatnya seperti apa sepanjang ini? Ya, memang di Piala Dunia kali ini memang banyak sekali ya hal-hal terjadi mungkin yang memang kita lihat ini seperti kurang fair ya. Dan ini juga bisa menjadi pandangan juga bagi FIFA nanti untuk kedepannya untuk coba membuat satu aturan yang memang lebih baik lagi ke negara-negara yang akan menjadi tuan rumah ya pada saat Piala Dunia 4 tahun ke depan. Dan menurut saya memang kembali kepada masalah di teknis pertandingan, salah satu menurut saya yang benar-benar ini tidak bisa kita terima menurut saya, ini bagaimana wasit bisa menganulir atau juga memutihkan kartu merah pada pemain tuan rumah Balogun ketika pada saat dia kembali bisa bermain dan tetap juga nggak bisa mengangkat timnya. Ini sebenarnya Belgia juga sangat dirugikan, tapi dengan cara intervensi dari kepala negara seperti ini, menurut saya ini salah satu hal yang sangat mencoreng FIFA menurut saya.
Nah, kalau memang hal ini tetap kerap terjadi, ini mungkin juga bisa negara-negara mungkin bisa saja memboikot Piala Dunia, tidak mau lagi untuk ikut karena memang mungkin apa yang terjadi selama pelaksanaan Piala Dunia, bahkan juga mungkin teknis pertandingan dianggap wasit mungkin tidak fair terhadap tim yang bertanding, dan ini bisa menjadi satu hal atau juga paradigma buruk ya bagi FIFA sendiri. Oke, saya mau ke Bung Ege melihat ini seperti apa nih, memang nampaknya nyata ada intervensi-intervensi yang diberikan ke FIFA begitu, bagaimana Bung Ege melihatnya? Ya, Fatima, Reza, dan para pemirsa, Bung Fefe juga saya setuju untuk menyatakan ini Piala Dunia yang relatif terburuk dalam pengaturannya ya. Yang pertama tadi sudah kita lihat bagaimana nasib tim Iran ya, yang hanya boleh datang ketika bertanding itu diskriminasi yang sangat-sangat tidak adil yang belum pernah terjadi dalam sejarah Piala Dunia misalnya. Yang kedua yang sangat menyolok tentu saja tadi ya dibatalkannya kartu merah Balogun gitu, walaupun sama sekali akhirnya dalam tanda petik banyak yang mengatakan intervensi dari Presiden Trump itu akhirnya kena karma sehingga ujungnya akhirnya 4-1 gitu ya, malah tidak menolong malah 4-1 gitu. Nah yang ketiga ini menarik, walaupun ada isu-isu seperti yang tadi ditampilkan, saya rasa begini VP, kemudian Reza, Fatima, dan para pemirsa, FIFA ini itu uangnya kan makin lama makin banyak, terutama dengan harga tiket yang begitu mahal ya. Nah itu semua sepertinya dibagi rata tuh ke semua pimpinan-pimpinan federasi dan lain-lain. Pokoknya mereka semua berbahagia lah. Sehingga suara-suara orang-orang ini yang berteriak-teriak ini menjadi tidak terdengar. Karena federasi-federasi tidak pernah menyuarakannya dalam banyak sidang-sidang itu seperti ya saja, karena kenikmatan, kemudahan, foto-foto dan lain sebagainya itu dibagikan kepada semua. Jarang kita mendengar ada suara keras misalnya ya dari federasi-federasi sebagai anggota FIFA. Nah, bahkan dalam kasus tadi kan sebetulnya sudah lama kita mengusulkan PP dan para pemerhati lain bahwa harusnya masing-masing coach itu dalam satu babak misalnya punya satu kartu challenge. Dan memang itu sudah pernah dipakai ya dalam Piala Dunia U17 tapi belum dalam Piala Dunia Senior gitu. Jadi kembali ke seperti tadi, katakanlah Piala Dunia itu akan selalu menarik VP, Reza dan Fatima karena kan dilaksanakan 4 tahun sekali. Kalau misalnya ada orang-orang yang sangat kaya dari 20 negara, mereka tetap akan menghabiskan uang untuk datang mengikuti ritual Piala Dunia itu. Jadi seakan-akan semuanya menjadi seperti tidak ada masalah. Demikian. Oke, Bung Ege, kalau kita lihat kan di sosial media itu ramai dibicarakan begitu mengenai ketidakfairan yang diambil keputusan oleh wasit begitu ya. Kalau di lapangan sendiri, ketika Anda menonton, bagaimana respons dari penonton yang ada di sana? Sangat sulit untuk dilukiskan. Yang pertama karena pasti ada soal keberpihakan. Mohon maaf para pemirsa, Reza, Fatima, kalau VV nggak usah diminta maafkan karena bajunya sama gitu. Ketika tertinggal 0-2, hampir sebagian besar stadion itu 90% mungkin ya, karena pendukung Mesir mungkin hanya 10% yang hadir, itu kan sedih. Tapi begitu ada coming back ya, bisa mencetak 1 gol, 2 gol, bahkan pada menit 90 plus 3 Enzo Fernandez melengkapi golnya Romero dan Messi itu boleh dikatakan seakan-akan di situ tidak terjadi hal-hal yang tidak fair atau hal-hal yang harus didiskusikan lebih lanjut. Seakan-akan itu adalah kemenangan dari sebuah tim yang memang matang, punya pengalaman sebagai juara dunia. Dan hebohnya itu sampai keluar stadion, sampai susah sekali kita jalan pulang, semuanya menyanyikan lagu-lagu khas Argentina, utamanya Muchachos dan hal-hal seperti itu. Jadi dalam konteks yang agak sedikit subjektif, tentu saya gembira dengan hasil 3-2 misalnya. Tetapi perlu ada perenungan kita terhadap hal-hal seperti tadi. Apakah coach itu bisa nanti suatu saat meminta semacam challenge begitu ya? Satu kali, kalau challenge-nya berlaku, ya tetap masih ada. Kalau gagal, nah makanya kesempatan challenge-nya habis misalnya. Seperti tadi ya, untuk mencegah terjadinya perasaan tidak adil ketika untuk gol terakhir itu ya, Enzo Fernandez di menit injury time. Oke, Bu Beve mau menanggapi? Iya, ini menarik ya. Salah satu ide mungkin yang memang sekarang kalau di futsal di Liga Pro kita udah ada ya, challenge ya. Jadi setiap tim itu punya bisa challenge karena memang mereka juga tidak ada VAR khusus yang memang bisa meng-call wasit, tapi justru malah timnya nanti yang bisa minta wasit untuk challenge melihat ya istilahnya kayak VAR-nya gitu lah, monitornya gitu. Dan ini cukup menarik ya apa yang dikatakan oleh Bung Ege tadi, kalau memang ini bisa menjadi diaplikasikan dan setiap tim bisa call,
minta wasit untuk melihat VAR ketika ada hal-hal mungkin yang dianggap merugikan, ini sangat menarik. Tentunya mungkin sepak bola ini nanti juga ke depannya bisa lebih sportif lagi ke depannya. Tapi ya apapun itu perubahan-perubahan tetap aja. Ada VAR pun sekarang juga tetap juga wasit tetap dibilang tidak fair. Mudah-mudahan apapun perubahannya bisa membuat sepak bola lebih baik. Ya semakin fair lah begitu. Iya. Kita mau kembali lagi ke bagan yang sudah ada nih, Bung Pepe. Ya. Dari 4 permainan ya, sisa 4 permainan ini mana yang paling ditunggu-tunggu begitu? Kalau saya melihat mungkin ya semua pertandingan pasti ditunggu kecuali Argentina sama Swiss kali ya. Kalau Norway lawan Inggris sudah pasti. Iya. Ini penampilan kedua tim, apalagi ini kalau kita lihat head to head antara Haaland dan juga Harry Kane ya. Iya. Dan Haaland juga bermain di Premier League cukup lama. Di dalam tim Inggris sendiri ada beberapa pemain MCT yang bermain dengan dia yang akan head to head juga nih. Satu Gihi, ini pemain belakang yang pastinya akan menjaga Haaland terus nih. Karena seorang striker pasti akan dijaga pemain stopper atau juga back ya, center back. Nah, menariknya lagi bagaimana di sini kemampuan dari Haaland akan teruji dengan Harry Kane. Harry Kane sebenarnya juga bisa menjadi satu dummy permainan seorang striker karena kerap yang muncul dari belakang itu second line adalah Jude Bellingham. Sementara kalau kita lihat di Haaland sendiri, ini biasanya yang muncul ya mungkin Odegaard, pemain yang sangat luar biasa juga yang bisa mempunyai visi bermain sangat luar biasa. Dan pertandingan yang lainnya kalau saya melihat juga sangat patut untuk kita tunggu adalah Maroko melawan Prancis. Ini juga pertandingan menurut saya yang sangat luar biasa yang harus kita tonton karena ini kedua tim mempunyai kedalaman squad yang sama-sama baik. Sama-sama juga mempunyai etos kerja dalam permainan yang sangat baik sekali dan kemampuan skill individu yang rata-rata merata. Nah, kalau kembali kepada Spanyol dan juga Belgia, nah ini Spanyol kalau menurut saya di atas kertas mereka mempunyai bola posisi sangat bagus. Mereka kekuatan dari sektor tengah, ada Pedri di sana, ada Olmo dan juga ada Oyarzabal sebagai striker. Ini mempunyai kemampuan hold the ball yang sangat baik. Mereka bola posisi sangat baik. Ketika lawan Portugal pun sama. Kita lihat mereka yang lebih banyak memegang peranan permainan. Dan walaupun akhirnya gol tercipta di menit-menit akhir melalui Merino, tapi paling tidak melawan Belgia dengan kualitas yang dimiliki sekarang oleh Spanyol, saya pikir Spanyol masih bisa lebih diunggulkan. Kembali kalau misalnya ke Argentina, ya Argentina kalau misalnya Swiss bisa bermain lebih daripada kayak Mesir dan juga Cape Verde, saya pikir habis. Kecuali nanti ada lagi kutipan dibantu FIFA. Tayangan FIFA. Iya begitu. Bung Ege gimana lihatnya? Ya, saya berusaha untuk menyimpan tenaga nih malam ini tinggal di rumah Pak Erwin, warga kita di Atlanta, untuk berusaha bisa menikmati persis seperti yang diresepkan oleh VP tadi, 3 pertandingan lain kecuali Argentina Swiss. Karena memang waktunya mepet-mepet, tapi 3 yang lain akan coba saya lihat ya. Sekali lagi Maroko Prancis itu sangat menentukan bagi kita semua ya. Ini final dini menurut perhitungan saya. Salah-salah bisa terjadi hal yang terbalik-balik. Nah, Spanyol Belgia tadi saya setuju bahwa Spanyol biar bagaimanapun punya pengalaman dan kematangan yang cukup baik ya, walaupun kadang-kadang ya anak muda ini bisa saja stuck ketika mencoba ke kiri dan ke kanan, tapi pelatihnya mampu misalnya memasukkan super sub dan kemudian Merino itu bisa mencetak gol pada injury time. Walaupun Belgia sekarang nih grafiknya sedang naik juga. Pada sisi lain Norway dan Inggris, saya ingin mengatakan saya ingin menyaksikan saja. Karena ini Haaland ya, ini sedang menjadi apa ya, menjadi buah bibir. Dia seakan-akan jalan saja VP, tapi bola datang dan masuk gitu. Dia sendiri seperti tidak merayakannya loh VP ya. Jadi seakan-akan itu ada alam sedang berpihak pada dia gitu. Nah kita lihatlah nanti dengan pendukungnya yang sedemikian rupa. Kalau Argentina Swiss, ya saya setuju bahwa kalau Swiss tampil seperti tadi, Argentina yang akan melangkah lebih jauh. Yang tidak mampu saya baca dengan sangat baik itu adalah Maroko Prancis gitu. Kalau Spanyol Belgia saya rasa kita tadi sudah sama-sama menganalisisnya. Nah, Norwegia dan Inggris itu jauh lebih enak disaksikan daripada dibahas. Iya. Terakhir Bu Ege, 4 besar siapa saja? Ups. Kasih waktulah untuk menyaksikan pertandingan pertama dulu ya. Setelah kita bernafas menyaksikan pertandingan pertama, baru nanti kita kalau ada kesempatan kita akan zoom lagi. Yang jadi masalah di sini VP, kemudian juga Reza dan Fatima, oleh FIFA itu kita tidak boleh melakukan apa ya, zoom reporting dari dalam stadion itu. Jadi memang ini ada semacam ya peraturan yang menurut saya jauh lebih ketat dibandingkan di Qatar. Jadi kalau kita datang ke stadion itu langsung dicek, Anda bawa Bluetooth,
mic apa yang Anda pakai harus diberikan tempelan dan lain-lain untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang melakukan semacam siaran pandangan mata langsung gitu ya, kecuali memang official broadcaster dari mereka. Demikian Reza, Fatima, dan semangat terus Bung Feve yang begadangnya berkali-kali saya lihat. Tidak tidur nih sepertinya Bung Feve. Bung Feve terakhir, Ya. 4 besar. 4 besar. Kalau saya boleh menebak, mungkin di bracket yang sebelah kiri, Perancis sama Spanyol. Yang sebelah kanan, Inggris sama Argentina. Oke, kita sama tunggu ya bagaimana hasilnya Siap. nanti. Terima kasih Bung Pepe, Bung Egi Sama-sama. sudah bergabung bersama dengan kami pagi ini.